Halo Miss Ita, Hai, gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah saya luar biasa hari ini. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Apakah Miss Ita sudah siap untuk menjawab beberapa dari pertanyaan ini? Pastinya siap. Langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Bisa ceritakan kisah saat Miss Ita merasa berhasil mengubah hidup siswa melalui pendidikan? Oke, sebenarnya pertanyaan ini lumayan menantang ya. Karena pada dasarnya setiap orang itu sebenarnya dia tidak punya kemampuan untuk merubah. Tapi yang kemudian yang bisa dilakukan oleh seseorang itu adalah membuat orang itu merasa terinspirasi, atau dia punya keinginan, atau kita melakukan semacam motivasi untuk orang tersebut supaya dia merasa bahwa sebenarnya dirinya itu mampu untuk melakukan sesuatu yang lebih, entah dia bisa berdiri sendiri atau dia masih harus dibantu oleh orang lain. Itu sih saja menurut saya ya, karena so far menurut saya bahwa seseorang itu bisa stand out ketika dia punya sesuatu yang membuat dia harus reach terhadap hal tersebut. Jadi terlepas apakah saya bisa menginspirasi orang lain atau tidak, cuman yang menjadi motivasi saya untuk membuat siswa saya untuk menjadi lebih, dalam tanda kutip, bahwa mereka harus menyadari bahwa kemampuan mereka itu sebenarnya ada, namun memang harus dibuka jalannya oleh orang-orang lain. Itu saja sih buat saya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa motivasi utama bagi Miss Ita untuk terus menjadi inspirasi bagi siswa dan lingkungan? Kalau dikatakan bahwa saya orang yang menginspirasi, tidak juga. Saya lebih suka menggunakan kata-kata bahwa saya adalah orang yang bisa berbagi manfaat atau berbagi cerita gitu. Karena tidak semua orang mampu untuk membagi apa yang sudah pernah dia lakukan atau apa yang dia rasakan. Bahwa sebenarnya tujuan saya berbagi, kalau kemudian orang katakan bahwa itu inspirasi, sama sekali tidak. Itu adalah itu tidak lebih dari bahwa saya ingin melakukan bahwa sesuatu itu perlu untuk dibicarakan supaya bisa direncanakan untuk selanjutnya, baru kemudian berubah menjadi sebuah tindak lanjut yang jauh lebih bisa dinilai dalam bentuk action yang nyata. Nah, kalau itu kemudian saya itu suka, sebenarnya saya termasuk orang yang suka observe terhadap sesuatu yang saya pikir bahwa itu akan nanti mendatangkan value, entah bagi saya atau entah bagi orang lain. Cuman yang pasti saya suka mengobservasi semua hal. Mungkin karena itu belajar dari alam. Saya juga tumbuh berkembang dari anak-anak yang tumbuh berkembang dari alam. Jadi saya belajar juga bagaimana cara alam mendesain manusia sesungguhnya. Lanjut ke pertanyaan, apa langkah pertama yang Miss Ita ambil untuk memulai perjalanan menjadi guru yang inspiratif? Wah, jadi guru inspiratif kayaknya bukan saya deh orangnya. Cuman saya diberikan kesempatan, yang pasti saya mensyukuri semua nikmat kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Alhamdulillah, mungkin itu jauh lebih baik ya dibandingkan beberapa tahun ke belakang, di mana saya itu hanya seorang perempuan biasa. Namun kemudian karena kebiasaan saya suka berinteraksi, saya suka bercerita, dan apa yang saya baca, kemudian apa yang saya pikirkan itu saya utarakan. Mungkin itu yang orang bilang saya menginspirasi siswa. Lalu yang kemudian membuat saya ingin menginspirasi siswa saya sendiri adalah bagaimana seharusnya seseorang itu menyelesaikan tantangan dirinya. Jadi di mana dia bisa bertumbuh kembang dengan apa yang diperoleh hari ini, bertumbuh kembang bersama lingkungan yang bisa dia jejali lebih banyak, dan kemudian itu bisa dia ceritakan lagi. Jadi kalau saya dibilang bahwa akan terus melakukan upaya inspirasi, ya saya melakukan inspirasi itu dari begitu banyak observasi yang saya lakukan di lingkungan. Terutama saat ini ya, saya di SMA Negeri 1, saya melihat begitu banyak orang-orang luar biasa, terutama siswanya. Saya benar-benar yakin di siswanya di sini luar biasa keren, luar biasa hebat. Itu yang kemudian juga menginspirasi saya untuk jadi guru menjadi lebih baik, melakukan hal yang terbaik, dan berupaya mau belajar setiap hari. Bukan hanya belajar tentang ilmu pengetahuan yang saya lakukan, tapi juga kemudian saya mempelajari karakter kalian, mempelajari psikologis kalian, terus kemudian membagi itu dalam bentuk
bentuk sebuah cerita yang menarik dan menggugah juga untuk kalian yang nantinya itu juga akan kalian bagikan ke teman-teman kalian selanjutnya. Saya sih dari saya. Apa sih tips kecil yang Miss Ita gunakan untuk membantu siswa memahami materi yang sulit? Sederhananya adalah siswa harus diajak bahwa mereka memahami sesuatu yang mereka pelajari itu adalah sesuatu yang membuat manfaat kelak. Jadi ketika anak-anak memahami bahwa oh saya pelajari ini untuk memberikan manfaat untuk saya, maka saya yakin dan percaya siswa itu akan tertarik dengan sendirinya. Sama seperti orang-orang pada umumnya, ketika kita berangkat untuk menyukai sesuatu, maka kita akan tertarik untuk menggalinya lebih dalam. Baik, apakah ada trik atau metode unik yang Miss Ita gunakan untuk membangun kedisiplinan di kelas? Yang pertama itu dari saya dulu harus membiasakan diri saya untuk hadir lebih awal, untuk lebih well prepare, untuk lebih meyakinkan bahwa saya punya standar ukur kedisiplinan, karena setiap orang punya standar kedisiplinan yang berbeda-beda. Baru kemudian itu coba saya terapkan ke siswa-siswa saya di sekolah. Bagaimana cara Miss dalam manajemen waktu secara konsisten? Ya, ini menarik. Jadi manajemen waktu itu dia memang harus dimulai dari diri sendiri, di mana pembiasaan itu harus dibangun. Pembiasaan yang harus dibangun itu di mana kalian terbiasa untuk melakukan hal-hal dari upaya yang paling kecil. Nah, siapa sih yang menjadi tokoh inspiratif yang memotivasi Miss? Wah, kalau tokoh inspiratif kayaknya saya punya banyak tokoh. Cuman terus terang kalau dibilang yang menginspirasi saya, ya tidak lain tidak bukan adalah kedua orang tua saya, di mana saya sebagai anak diberikan begitu banyak kesempatan dan keleluasan untuk memperoleh begitu banyak hal, untuk belajar tentang banyak hal di kesempatan yang diberikan kepada saya ini sih. Seberapa susah sih bagi Miss untuk menggapai impian Miss sendiri? Wah, kalau untuk ditanya seberapa susah, setiap orang punya tantangannya masing-masing. Saya juga punya tantangan yang luar biasa, jelas tidak mudah, terutama sebagai orang yang harus keluar dari zona nyaman. Yang pasti harus saya lakukan itu adalah bagaimana saya menyelesaikan semua tantangan itu dengan diri saya sendiri, baru kemudian saya bisa coba untuk menggapai hal yang menurut saya itu sangat tidak mudah, sangat tidak mungkin, tapi saya percaya ketika saya keluar dari zona zaman saya, dan kemudian ada satu prinsip yang saya pegang adalah ketika kita merasa bahwa sesuatu itu harus dicoba, tanpa pernah kita coba, kita tidak akan pernah tahu di mana batas kemampuan atau titik terendah kita. Kalau setelah kita mencoba kemudian kita gagal, minimal saya punya kesan bahwa saya tidak pernah gagal dalam percobaan. Apa strategi yang bisa kita gunakan ke siswa untuk memaksimalkan pembelajaran? Yang pertama itu tadi, bahwa mereka harus menyadari sesuatu itu penting buat mereka. Terus kemudian yang kedua, mereka harus melatih bahwa sesuatu yang mereka pelajari itu adalah sebuah manfaat untuk mereka ke depannya. Dan yang ketiga, jangan pernah takut untuk menolak sesuatu yang ternyata tidak sesuai untuk kalian. Jadi berbicara terhadap apa yang kalian inginkan, kemudian mendiskusikan apa yang kalian mau, saya pikir itu adalah strategi yang paling tepat untuk anak-anak zaman sekarang belajar untuk memperdayakan dirinya sendiri. Apa pengalaman yang berkenan semasa kita menjadi guru? Yang paling menarik adalah ketika momen saya berhasil membuat siswa saya mampu lebih baik dibandingkan saya, itu sudah paling luar biasa. Di mana ada satu momen saya benar-benar punya satu orang siswa, di mana siswa saya itu benar-benar nol dalam mata pelajaran yang saya ajarkan. Lalu di kemudian hari dia bisa keluar ibarat mengangkat sebuah batu yang besar sekali, kemudian dia bisa keluar dari zona itu membuat suatu kebanggaan saya sendiri. Karena tidak mudah loh memberikan sebuah kepercayaan orang untuk keluar dari hal yang dia anggap tidak mungkin untuk menjadi sesuatu yang berarti. Jadi kita sudah sampai ke pembagian terakhir, yaitu penutupan. Tapi sebelum itu,
di jurnal kan ada salam. Nah, sebelum menutup video ini, kami ingin mengajarkan kepada Miss kita tentang salam kami. Oke, silakan. Salamnya seperti apa? Jadi salamnya itu make it news, cut the views. Oh, make it news like this. Oh, oke. Make it news, cut the views. Oke. Oke? Atau ulang lagi? Ulang lagi. Oke, kita coba ya. Jurnalistik semasa Make it news, cut the views. Oke. Makasih sama-sama. Makasih juga ya. Ya, Miss.